Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Widya Nadisa Maharani, Veronica Vina Ambarwati, Salma Vidya Diasti, Arista Oktavia, dan Anggita Rahmawati Putri akan membahas mengenai topik pendidikan Indonesia saat ini, apakah membelenggu peserta didik? Pada topik 1, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Untuk membahas mengenai topik tersebut, mari kita bahas bersama-sama. Muncul sebuah pertanyaan yang pertama, apakah praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjabaran di video selanjutnya. Jadi teman-teman, praktik pendidikan telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Beberapa praktik yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum yang terlalu padat dapat menghambat eksplorasi peserta didik, seperti pemilihan mata pelajaran yang terbatas atau kurang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Yang kedua, metode pengajaran konvensional. Metode pengajaran konvensional ini terlalu berpusat pada guru, sehingga dapat membatasi peserta didik dalam mengambil inisiatif dalam belajar. Yang ketiga, evaluasi berorientasi pada tes. Terlalu banyak penilaian berorientasi pada tes dapat mendorong peserta didik belajar hanya untuk tujuan tes, bukan untuk pemahaman yang mendalam. Selanjutnya muncul pertanyaan yang kedua, adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Jawabannya ternyata adalah terdapat beberapa model yang dapat melepaskan belenggu untuk memerdekakan peserta didik. Yang pertama yaitu pendidikan berbasis keterampilan atau skill-based education. Model ini menekankan pengembangan keterampilan yang praktis dan relevan untuk kehidupan nyata. Pendekatan ini memberi kesempatan peserta didik untuk lebih banyak memilih keterampilan yang ingin mereka kembangkan. Model yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Peserta didik dapat mengerjakan proyek-proyek yang nyata dan relevan sebagai bagian dari pembelajaran mereka. Peserta didik memiliki kebebasan dalam memilih proyek, mengembangkan ide, dan juga mengeksplorasi solusi. Model pembelajaran yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis kompetensi atau competency-based learning. Model ini memungkinkan peserta didik dapat maju ke tingkat berikutnya setelah sepenuhnya memahami materi pelajaran. Peserta didik dapat mengatur kecepatan belajar mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu model pendidikan berbasis minat atau interest-based education. Pendidikan ini memungkinkan peserta didik untuk mengejar minat dan gairah mereka dalam belajar yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan lebih giat. Model selanjutnya yaitu pendidikan berbasis teknologi atau Technology Enhanced Learning. Peserta didik dapat memanfaatkan teknologi pendidikan untuk dapat mengakses ke berbagai sumber belajar online, kursus daring, dan alat pembelajaran interaktif. Yang terakhir yaitu terdapat pendekatan pendidikan inklusif, di mana model ini memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan. Yang terakhir adalah pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning, di mana konsep ini mendorong individu untuk terus belajar sepanjang hayat hidup mereka. Selanjutnya muncul sebuah pertanyaan, apa yang Anda tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik adalah pembelajaran yang aktif, inklusif, dan kreatif yang berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik setiap peserta didik mulai dari latar belakang, kebutuhan minat dan bakat,
Dalam hal ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Yang selanjutnya yaitu mendorong siswa untuk berkolaborasi atau berdiskusi dengan teman yang lain sehingga dapat saling bertukar ide atau gagasan dan memecahkan masalah bersama. Selanjutnya, memberikan kebebasan peserta didik untuk memilih ritme belajar dan metode pembelajaran yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang terakhir yaitu melakukan kegiatan evaluasi secara menyeluruh. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.